Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama JFpedia. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana menggunakan kombinasi tombol kontrol dan huruf tertentu di dalam Microsoft Word, teman-teman. Nanti untuk kombinasi hurufnya kita akan menggunakan huruf A sampai Z dikombinasikan dengan tombol kontrol di sini. Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari JFpedia. Seperti apa langkah-langkahnya? Oke, langsung saja kita mulai, teman-teman. Yang pertama di sini kita akan menggunakan kombinasi tombol kontrol plus huruf A. Di sini fungsinya adalah untuk memilih teks, teman-teman. Contohnya, nah, ketika teman-teman akan mengcopy atau memblok seluruh tulisan atau seluruh teks di dalam dokumen Word, silakan gunakan kombinasi tombol kontrol dan huruf A. Maka secara otomatis seluruh teks di dalam dokumen Word tersebut akan terblok. Tidak perlu kita klik kiri tahan manual seperti ini, tidak perlu, teman-teman. Kalau ada sampai ratusan lembar ini akan mempersulit kita, tapi dengan menggunakan tombol kontrol A itu akan lebih mudah. Nah, tinggal eksekusinya akan kita copy atau kita cut, terserah teman-teman. Intinya tombol kontrol A ini berfungsi untuk memblok seluruh teks dalam dokumen seperti itu. Nah, untuk kombinasi yang kedua adalah tombol kontrol plus huruf B. Di sini fungsinya adalah menebalkan teks. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman ingin menebalkan satu kata, silakan arahkan kursor di dalam kata tersebut seperti ini. Kemudian tekan tombol kontrol plus huruf B. Nah, maka secara otomatis kata ini akan tebal, teman-teman, atau bold di sini akan menyala. Jika ingin mengunbold, kita tekan lagi kontrol plus huruf B, kontrol B. Nah, seperti ini fungsinya. Nah, bagaimana jika lebih dari satu kata? Nah, silakan teman-teman blok kalimat yang akan dibuat bold seperti ini contohnya. Kemudian kontrol B. Maka secara otomatis kalimat atau kata tersebut akan menjadi tebal atau boldnya akan menyala. Itu kombinasi tombol dan huruf yang kedua, kontrol B, menebalkan teks. Kemudian yang ketiga di sini ada kontrol plus C, di mana fungsinya adalah untuk mengcopy atau menyalin teks. Contohnya seperti ini. Misalkan saya akan mengcopy Assalamualaikum ini, teman-teman. Silakan kontrol C, kemudian kita pastekan di sini dengan cara kontrol V. Maka kata Assalamualaikum akan otomatis terpaste di sini. Saya ulang lagi. Blok tulisan, kontrol C, arahkan di mana akan dipaste, kemudian kontrol V. Seperti ini, teman-teman. Fungsi kombinasi huruf yang ketiga, kontrol plus C, fungsinya untuk mengcopy. Kemudian yang keempat, kontrol D, di mana berfungsi untuk membuka jendela font formatting. Contohnya di sini saya tekan kontrol D, kontrol D. Maka font formatting akan terbuka, jendela font formatting. Ini berfungsi untuk memilih teks yang akan kita pakai di sini. Ada simbol dan sebagainya di bagian font, terus jenisnya italic, bold, size. Kemudian kombinasi huruf yang selanjutnya adalah kontrol E. Di sini membuat tulisan jadi di tengah. Contohnya seperti ini. Arahkan di lokasi tulisan yang akan kita buat rata tengah.
lalu kita Ctrl E, maka otomatis center ini akan menyala. Ini juga bisa Ctrl E, Ctrl E, Ctrl E, seperti itu teman-teman. Atau kita bisa blok semuanya, terus kita Ctrl E, maka semua tulisan akan menjadi di tengah. Selanjutnya adalah kombinasi tombol Ctrl plus huruf F, dimana fungsinya adalah mencari kata. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali jika kita akan menemukan suatu kata di dalam dokumen dengan jumlah halaman yang sangat banyak, teman-teman ya. Misalnya taruh saja saya di sini punya 100 halaman dan saya akan mencari kata komen di sini. Kita bisa memanfaatkan Ctrl F, kemudian kita ketik kata yang akan kita cari, lalu kita klik find next. Nah, otomatis kata tersebut akan ditemukan, teman-teman. Kita akan diarahkan di halaman di mana kata tersebut ada. Atau contoh lain misal like, find next. Maaf, di sini sifatnya case sensitif ya teman-teman, jadi harus sama persis di sini. Nah, maka akan ditemukan kata like. Fungsinya ini adalah untuk mencari kata dalam sebuah dokumen. Lalu kombinasi yang selanjutnya adalah Ctrl plus G. Ini berfungsi untuk ke halaman tertentu. Nah, bayangkan seandainya saya punya 100 halaman di sini. Nah, ini ada 14 halaman ya. Ctrl G ini berfungsi untuk menuju halaman yang akan kita cari, teman-teman. Seandainya saya ingin pergi ke halaman nomor 5, silakan gunakan shortcut Ctrl G, kemudian enter halaman yang akan kita tuju, 5 di sini. Lalu kita klik go to. Nah, maka secara otomatis pik di sini akan mengarah di halaman ke 5. Seperti itu, teman-teman. Ini akan sangat membantu sekali jika kita akan mengarahkan ke halaman tertentu di mana dokumen tersebut terdapat banyak sekali halaman. Oke, shortcut selanjutnya adalah Ctrl H. Ini berfungsi untuk mengganti kata atau kalimat ya teman-teman. Di sini saya contohkan Ctrl H, kemudian ketikkan kata atau kalimat yang akan kita ganti di sini. Misal dan subscribe. Lalu ketikkan kata yang akan menggantikannya. Saya ganti dengan logo dan sub gitu. Nah, maka kata ini dan subscribe itu harusnya akan berubah menjadi logo dan plus sub. Setelah ditentukan kata yang akan diganti dan kata yang menggantikan, kita tinggal klik replace jika hanya akan mengganti satu kata. Cuma teman-teman bisa gunakan ini jika akan mengganti seluruh kata dalam dokumen. Misal kata tertentu itu ada sejumlah 100 kata dalam satu dokumen tersebut. Dengan replace all, maka 100 kata tersebut akan otomatis terganti seluruhnya. Saya contohkan, jika sudah ditentukan tinggal klik replace all. Oke. Nah, maka yang tadinya ini dan subscribe akan berubah otomatis, teman-teman. Lalu shortcut yang selanjutnya adalah Ctrl I. Ini adalah italic. Fungsinya membuat tulisan miring. Contohnya seperti ini. Arahkan kursor di kata atau kalau itu satu kata, arahkan saja di kata tersebut, teman-teman. Kemudian kombinasi Ctrl I, maka secara otomatis tulisan ini akan menjadi miring
atau italiknya akan menyala di sini. Bagaimana jika satu kalimat atau beberapa kalimat atau mungkin seluruhnya? Silakan kita blok, lalu Ctrl I. Nah, maka seluruh kalimat tersebut akan berubah menjadi miring. Shortcut selanjutnya adalah Ctrl J, justify. Ini berfungsi untuk membuat tulisan rata kiri dan kanan atau rata kanan kiri ya. Contohnya ini saya blok, kemudian saya Ctrl J. Ini akan otomatis jadi rata kiri, teman-teman. Oke, saya contohkan lagi di sini. Nah, saya blok tulisannya, ini masih rata kiri, Ctrl J, maka akan jadi rata kanan kiri seperti ini. Kemudian shortcut yang selanjutnya adalah Ctrl K. Ini berfungsi untuk menambahkan hyperlink. Hyperlink ini adalah suatu link yang kita bisa manfaatkan untuk mengarahkan ke suatu halaman atau alamat website tertentu, teman-teman. Contohnya di sini saya klik tombol Ctrl plus huruf K. Nah, namun sebelumnya silakan tentukan dulu kata yang akan kita buat hyperlink. Contohnya seperti ini, saya pilih teks, kemudian Ctrl K, kemudian masukkan alamat www.youtube.com, kemudian klik OK. Nah, ini akan berubah menjadi biru. Ini berfungsi ketika kita membuat file Word ini ke PDF, teman-teman. Saya simpan sebagai PDF di sini. Publish. Nah, ini akan bisa kita klik dan mengarahkan ke alamat yang tadi kita masukkan, teman-teman. Klik Allow. Dia akan membuka alamat yang tadi dituju di sini, www.youtube.com, secara otomatis. Seperti itu untuk fungsi dari Ctrl K, yaitu menambahkan hyperlink. Kombinasi yang selanjutnya adalah Ctrl L. Di sini fungsinya adalah membuat rata kiri. Nah, di sini misal saya buat rata tengah. Ctrl L dia berfungsi untuk membuat rata kiri. Ctrl L. Dia akan berubah menjadi rata kiri. Jadi kombinasi yang selanjutnya adalah Ctrl M, membuat paragraf dari kiri ya. Membuat paragraf dari kiri, contohnya seperti ini. Saya blok Ctrl M. Nah, dia akan geser ke kanan, teman-teman. Nah, jika ingin membalikan ke kiri, di sini kita tambahkan tombol Shift, teman-teman. Jadi Ctrl Shift M, dia akan kembali ke kiri. Jika hanya Ctrl M, dia akan membuat paragraf dari kiri. Nah, seperti ini. Ctrl M, Ctrl M, Ctrl Shift M, Ctrl Shift M, Ctrl Shift M, dan seterusnya. Kombinasi yang selanjutnya adalah Ctrl N. Nah, Ctrl N ini berfungsi untuk membuat file baru atau dokumen baru. Sini. Saya klik Ctrl N, nah, maka otomatis akan membuat file baru. Tidak perlu kita klik Start, New, dan sebagainya. Cukup kita tekan tombol Ctrl dan huruf N. Seperti ini, teman-teman. Kombinasi selanjutnya adalah Ctrl O. Nah, ini berfungsi untuk membuka file. Contohnya Ctrl O. Nah, dia akan membuka jendela
untuk membuka file tertentu, sama dengan di sini file open gitu ya. Nah, shortcut yang kita pakai adalah Ctrl O. Ini akan mempercepat kerja kita, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tombol kombinasi Ctrl P. Ini berfungsi untuk melakukan printout atau cetak data. Ctrl P. Nah, maka jendela print akan terbuka. Tinggal kita pilih printer yang sudah terinstall, halaman berapa yang akan diinstal, jumlah kopinya berapa, lalu klik OK. Seperti itu. Selanjutnya adalah Ctrl Q. Ini adalah menghapus editing. Ctrl Q. Nah, secara otomatis Ctrl key, untuk kita blok semua Ctrl key. Nah, editing format tulisannya akan kembali ke asalnya, teman-teman. Nah, seperti itu untuk Ctrl Q. Shortcut selanjutnya adalah Ctrl R. Di sini berfungsi untuk membuat tulisan rata kanan ya. Contohnya, saya blok tulisannya, terus Ctrl R. Nah, maka tulisan tersebut akan menjadi rata kanan di sini. Nah, secara singkatnya, untuk membuat rata di sini, rata kiri Ctrl L, rata tengah Ctrl J, rata tengah Ctrl E, rata kanan Ctrl R, dan rata kanan kiri adalah Ctrl J. Seperti itu, teman-teman. Shortcut selanjutnya adalah Ctrl S. Nah, Ctrl S ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang sudah kita buat. Selesai menulis atau mengedit tulisan, teman-teman tinggal Ctrl S. Nah, maka secara otomatis dokumen tersebut akan tersimpan. Sama saja dengan kita klik di sini, klik seperti itu. Selanjutnya adalah Ctrl T. Ini membuat paragraf menggantung, teman-teman. Contohnya di sini Ctrl T. Maaf, karena ini bukan paragraf, jadi tidak terlalu kelihatan. Saya contohkan di sini. Nah, letakkan kursor di depan paragraf, kemudian kita Ctrl T. Nah, ini berfungsi atau ini sering kita gunakan ketika kita membuat suatu daftar pustaka, teman-teman ya. Bisa kita manfaatkan Ctrl T agar lebih cepat. Seperti itu. Nah, ke bawahnya pun akan sama persis dengan yang atas. Seperti itu. Selanjutnya adalah Ctrl U. Ini berfungsi untuk membuat garis bawah atau underline. Contohnya seperti ini. Ctrl U. Atau bisa kita blok tulisan yang akan kita buat garis bawah. Ctrl U. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kombinasi Ctrl V. Ini berfungsi untuk melakukan paste atau menyalin teks. Nah, V ini digunakan apabila kita sudah melakukan eksekusi copy atau cut terlebih dahulu, teman-teman ya. Copy tadi adalah Ctrl C. Contohnya di sini saya melakukan copy, Ctrl C. Nah, baru kita bisa gunakan Ctrl V di sini. Ctrl V. Maka secara otomatis tulisan yang tadi kita copy akan tersalin. Atau kita gunakan Ctrl cut, Ctrl X. Nah, ini untuk memotong. Lalu kita salin di lokasi atau di area tertentu. Ctrl V. Fungsinya adalah untuk menyalin, Ctrl V di sini. Kemudian Ctrl W. Ctrl W ini menutup jendela Word, teman-teman. Ya. Contohnya di sini saya buat baru, terus Ctrl W.
maka ini sama halnya dengan melakukan close di sini teman-teman. Ya. Ctrl W seperti itu. Yes. Selanjutnya adalah Ctrl X. Saya buka lagi tadi. Ctrl X tadi sudah saya contohkan, fungsinya adalah untuk memotong ya, atau melakukan cut. Ctrl X tadi ya, fungsi untuk memotong atau melakukan cutting. Ctrl X, saya pastekan di sini, nah, seperti itu. Shortcut selanjutnya adalah Ctrl plus Y. Y dan Z. Y itu untuk redo, Z itu untuk undo. Seperti ini contohnya teman-teman. Seandainya saya mengganti Assalamualaikum semuanya. Nah, ini kan salah. Saya bisa lakukan Ctrl Z untuk mengembalikan ke sebelumnya. Ctrl Z. Nah, maka dia akan kembali ke tulisan sebelum kita edit, sebelum kita simpan terakhir kali, seperti itu. Untuk Ctrl Y, nah ini akan mengembalikan ke posisi terakhir kita melakukan update ya, melakukan editing, seperti itu. Ctrl Z itu untuk undo posisi sebelum kita edit. Ctrl Y itu untuk redo posisi terakhir setelah kita edit. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah beberapa fungsi kombinasi kontrol plus huruf tertentu, huruf A sampai Z, yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan jika ada masukan, saran, dan kritik, ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe channel CFpedia. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.